Di daerah tempat tinggal kalian, tentunya ada pembangunan jembatan, jalan, sekolah, atau beberapa fasilitas publik lainnya kan? Selain itu, pastinya kalian sering melihat ada beberapa kerabat atau tetanggamu menerima subsidi bantuan bahan pokok atau BLT, subsidi BBM, dan LPG 5 kilo, subsidi listrik, dan BPJS Kesehatan untuk golongan masyarakat kurang mampu, atau para petani penerima subsidi pupuk dari pemerintah, serta teman sekolahmu yang mendapat bantuan program Indonesia Pintar. Nah, dari situasi ini, pernahkah kalian berpikir sumber dana untuk menunjang semua kegiatan tersebut berasal dari mana ya? Nah, kegiatan pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial masyarakat itu sumber dananya dari APBN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Anggaran pendapatan belanja negara atau yang disebut APBN berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 tentang Keuangan Negara. APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Terdiri atas anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Meliputi masa 1 tahun, mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Ditetapkan dengan undang-undang dan mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun. Ibaratnya, APBN ini seperti anggaran pendapatan dan belanja keluargamu yang ibumu buat di rumah. Tetapi bedanya, kalau APBN ini dibuat pemerintah dan bersifat tahunan. APBN merupakan salah satu perwujudan dari Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. APBN memiliki 6 fungsi yang harus dilaksanakan. Keenam fungsi ini dikaji dan dijalankan oleh Kementerian Keuangan Negara. Apa saja 6 fungsi tersebut? Nah, tentunya kalian pernah melihat pembangunan MRT atau Mass Rapid Transit. Pembangunan ini merupakan salah satu fungsi APBN, yaitu fungsi alokasi, di mana fungsi ini bertujuan membagi proporsionalitas anggaran dalam melakukan pengalokasian pembangunan dan pemerataan. Misalnya, menetapkan besarnya anggaran untuk belanja gaji pegawai, belanja barang, dan anggaran pembangunan suatu proyek. Selain itu, ada fungsi yang bertujuan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan secara adil dan merata. Kalau yang ini namanya fungsi distribusi. Contohnya yaitu menyalurkan subsidi BBM, bahan pokok, dan listrik, atau memberi bantuan dana pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Kalau untuk fungsi stabilisasi, ini digunakan pemerintah untuk menstabilkan keadaan ekonomi negara agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya pada saat terjadi inflasi, harga barang dan jasa cenderung naik. Maka pemerintah dapat menstabilkan perekonomian dengan cara menaikkan pajak agar jumlah uang yang beredar dapat dikurangi dan harga-harga dapat kembali turun. Ada juga fungsi anggaran. Fungsi ini mengandung artian bahwa anggaran negara adalah pokok atau dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya. Adapun fungsi ini membuat pembelanjaan dan pendapatan negara nantinya bisa dipertanggungjawabkan pada rakyat.
Selain itu, ada fungsi perencanaan, yaitu bisa menjadi acuan bagi negara untuk bisa merencanakan berbagai kegiatannya dalam satu tahun. Terakhir, APBN juga berfungsi sebagai pengawasan. Artinya, pembuatan rencana anggaran bisa menjadi pedoman untuk menilai segala jenis aktivitas penyelenggaraan pemerintah. Tahun 2021 berdasarkan data dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, realisasi anggaran vaksinasi 22,38 triliun per 1 Oktober dan sudah menjangkau 104.308.702 orang selama pandemi. Hal ini menunjukkan kerja keras APBN untuk pemulihan dan kesejahteraan masyarakat. Di tahun 2022 ini, APBN memiliki tema pemulihan ekonomi, reformasi struktural. Kunci dari pemulihan ekonomi adalah pemulihan COVID-19 serta melanjutkan vaksinasi. Sehingganya, kebijakan APBN 2022 akan dilaksanakan secara responsif, antisipatif, dan fleksibel menghadapi resiko ketidakpastian. Jadi, dengan adanya APBN, rencana pembangunan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat bisa terwujud. APBN adalah uang kita, uang rakyat yang digunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat. Mari bersama kita membayar pajak untuk meningkatkan pendapatan negara dan juga kita bisa membantu mengawal pelaksanaan APBN. Ayo berpartisipasi aktif untuk membantu kelancaran APBN. Bangkit bersama APBN.